Random Channel kembali. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan mudah rezekinya. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita dari film Komando 3. Film ini merupakan sequel dari Komando 1 dan 2. Dan kalian yang nonton Komando 3 mesti nonton dulu Komando 1 dan 2-nya agar kalian mengerti dengan alur ceritanya. Film Komando 3 ini dirilis tahun 2019 yang disutradarai oleh Aditya Dutt. Pemerannya juga masih dengan Pidju Jamal dan Ada Sharma. Dan kali ini akan ada tambahan pemeran cantik yaitu Anggi Radar. Sebelum lanjut ke ceritanya, dukung terus channel Mimin ya dengan cara like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. Dan Mimin juga mau ngingetin agar nonton filmnya terlebih dahulu karena film ini berisi konten full spoiler. Komando 3 ini menceritakan tentang rencana penyerangan seorang teroris ke India. Kemudian Bapna dan Kapten Karan mendapatkan misi ke London untuk menghentikan penyerangan tersebut. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita simak alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan sebuah video propaganda dari seorang teroris yang bernama Burak Ansori. Ia berbicara tentang Islam dan mengajak orang-orang untuk berjihad bersamanya. Pria ini bernama Subhan, dan kedua orang ini bernama Omar dan Umar. Subhan merupakan ketua dari mereka berdua. Pada hari itu, Omar dan Umar bertanya tentang misinya hari itu. Sebelum Subhan memberi mereka misi, Subhan menyuruh mereka berdua untuk membunuh seekor anak sapi. Pada saat itu, datanglah polisi memergoki mereka. Setelah mereka tertangkap, masing-masing orang tua mereka pun dipanggil. Dan betapa para orang tua terkejut setelah mengetahui kalau anaknya adalah bagian dari teroris. Bahkan Subhan yang terus disiksa tetap tidak memberikan informasi. Hal tersebut membuat para pihak polisi mencari cara bagaimana mereka mau memberikan informasi. Untuk itu seorang ketua polisi bertanya kepada atasan Kapten Karan yaitu Pak Roy. Ia pun bertanya adakah seorang perwira yang memiliki jiwa keberanian untuk menghadapi teroris tersebut secara langsung. Scene berpindah ke Guru Gram, di mana di sana terkenal banyak para pegulat yang sering melecehkan gadis di bawah umur. Suatu ketika gadis kecil menjadi sasaran mereka karena ia telah berani membuat sebuah video untuk melaporkan aksi pelecehan para pegulat tersebut. Saat pegulat akan melecehkannya, tiba-tiba datanglah Kapten Karan. Ia pun menghajar semua para pegulat tersebut. Setelah menghajar para pegulat tersebut, Kapten Karan mendapatkan telepon dari Pak Roy agar segera kembali ke markas. Berpindah ke Mumbai, Pak Roy dan rekannya memberitahukan kepada Kapten Karan tentang teroris yang diduga akan menyerang India dalam waktu dekat. Untuk itu, Kapten Karan mempunyai rencana untuk bekerja sama dengan orang tua Subhan. Namun tiba-tiba Subhan malah membenturkan kepalanya dan ia pun meninggal. Lalu Kapten Karan memberitahukan orang tuanya atas kematian Subhan. Betapa terpukulnya sang ayah mendengar kematian putranya tersebut. Kemudian ayah Subhan meminta tolong kepada Kapten Karan agar tidak ada korban lagi. Setelah itu Kapten Karan melakukan penggeledahan di rumah Subhan. Ia menemukan sebuah bukti video dan transaksi uang, dan semua bukti tersebut mengarah ke London. Adegan berpindah ke London. Kita diperlihatkan dengan si teroris yaitu Burak Ansori. Ini dia bebenguknya. Ia sedang mempersiapkan makan malam bersama anaknya yang bernama Abir. Kemudian datang anak buahnya. Anak buahnya tersebut telah dianggap gagal karena gara-gara dirinya Subhan, Omar, dan Umar tertangkap.
Kemudian ia pun membunuh anak buahnya tepat di depan mata Abir. Bahkan ia meminta Abir untuk tidak menutup matanya. Atas perbuatannya tersebut, mantan istrinya Zahira sudah tidak tahan lagi. Ia pun berencana untuk melaporkan Burak kepada polisi. Akan tetapi tindakannya itu dihentikan oleh Burak. Ia pun mengancam jika Zahira melakukan hal itu lagi maka Burak akan membunuhnya. Berpindah ke British Intelligence London. Seorang atasan intelijen memberitahukan bahwa India mendapatkan serangan dari teroris dan pelaku diduga berada di London. Maka dari itu ia menugaskan Malika dan Arman untuk bekerja sama dengan intelijen India, yaitu Kapten Karan dan Bapna. Di sisi lain, kelompok teroris sedang membahas masalah penyerangan ke India. Dan salah satu teroris yang bernama Taimur Khan berkata bahwa rencana Burak Ansori untuk menyerang India telah gagal dan ia memintanya untuk berpindah ke wilayah lain. Burak merasa tersinggung lalu ia pun membunuhnya. Setelah itu ia mengancam semuanya agar ikut kepada perintahnya. Kapten Karan dan Bapna pun datang ke London. Di sana Malika sudah menjemputnya. Di sisi lain, anak buah Burak memberitahukan bahwa ada beberapa orang India yang masuk ke London dan beberapa dari mereka adalah petugas kepolisian. Di tempat lain, Kapten Karan dan lainnya juga mencoba melacak keberadaan teroris dari video yang mereka dapat. Kemudian mereka pun adu kecepatan untuk siapa yang lebih dulu menemukannya. People with any kind of previous records of any kind of offensive religious sentiments. Suspects में से औरतें निकालने तो Saat mengikuti seseorang yang merupakan anak buah Burak, Kapten Karan tidak sengaja berhenti di toko bunga milik Zahira. Pada saat itu, anak buah Burak yang bernama Zaitun melihat Kapten Karan. Kemudian ia pun mencoba melarikan diri dan Kapten Karan pun mengejarnya. Akan tetapi ia pun tertabrak mobil dan tewas. Kemudian Kapten Karan mengambil HP-nya untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Di markas, Malika curiga kepada Zaitun yang tiba-tiba lari setelah melihat Kapten Karan. Dan menurut Kapten Karan, para teroris sudah mengetahui keberadaannya di London. Lalu seseorang menelpon HP milik Zaitun. Kemudian Kapten Karan pun mengangkatnya. Dan ternyata yang menelpon adalah Burak. Kapten Karan berkata bahwa ia akan pergi ke rumah Zaitun. Jika Burak ingin menemuinya, maka Burak harus pergi ke sana. Adegan berpindah ke Camden. Kapten Karan dan lainnya bertujuan untuk mendatangi rumah Zaitun. Akan tetapi di tengah perjalanan mereka pun dihadang oleh orang-orang suruhan Burak. Kemudian terjadilah baku hantam. Dan akibat aksinya, kini video Kapten Karan menjadi viral dan ia pun dianggap bagian dari teroris. Kemudian Kapten Karan pun memberikan klarifikasi. Ia mengatakan bahwa ia bukanlah bagian dari teroris. Ia pun sudah menemukan teroris yang berada di London dan ia akan segera menangkapnya. Kapten Karan telah mengetahui bahwa Zahira adalah mantan istri Burak dan Abir adalah anaknya. Kemudian ia mengajak mereka untuk memberikan keterangan terkait mantan suaminya yang ternyata adalah seorang teroris. Keesokan harinya, Kapten Karan berniat membawa Zahira dan Abir ke India untuk keamanan mereka dan mencegah penyerangan teroris karena anaknya berada di India. Namun saat di perjalanan, tiba-tiba mereka mendapatkan penyerangan yang membuat Zahira dan Abir tertangkap.
safe in here. Setelah itu, Malika mendapatkan kabar bahwa Burak telah menyerahkan diri dan saat ini diserahkan ke intelijen Inggris. Kapten Karan merasa jika ia sedang merencanakan sesuatu. Ternyata benar saat Kapten Karan bertanya kepadanya, ia hanya menjawab bahwa dalam waktu 3 jam ia akan keluar dari sana. Tentu saja hal itu membuat Kapten Karan marah. Melihat hal itu, intelijen Inggris dan yang lainnya menghentikan Kapten Karan. Kemudian atasan intelijen Inggris berkata bahwa intelijen militer telah mengambil alih kasus tersebut dan pihaknya tidak bisa ikut campur sehingga Burak harus dibebaskan. Saat itu sempat terjadi perdebatan hingga Kapten Karan dan Bapna hanya diberi waktu 24 jam untuk meninggalkan Inggris. Jika tidak, maka mereka akan dideportasi. Di perjalanan, Burak meminta untuk berhenti sebentar untuk melakukan sholat. Di tempat sholat, ia telah mengelabui pengawasnya. Burak dan anak buahnya pergi menemui Zahira dan Abir. Di sana, Burak membunuh Zahira di depan Abir. Burak pun meminta Abir untuk menyaksikan dirinya saat membunuh Zahira. Karena kematian Zahira, kini Malika dan Arman akan kembali membantu Kapten Karan dan Bapna. Kemudian mereka mendapatkan informasi bahwa Burak dan intelijen militer telah bekerja sama. Burak mendapatkan kebebasan dalam pengawasan militer. Setelah mengetahui itu, Kapten Karan berencana untuk melawan pihak militer. Ia pun meminta bantuan kepada atasannya untuk segera melakukan backup setelah ia menangkap Burak. Setelah itu mereka membagi 2 kelompok, di mana Kapten Karan dan Arman akan mencari keberadaan Burak. Lalu Bapna dan Malika akan mencari Abir dan menolongnya. Perburuan pun dimulai. Bapna akhirnya dapat menemukan Abir dan membawanya. Di sisi lain, Kapten Karan berhasil melumpuhkan Burak. Kemudian Kapten Karan membawanya pergi dari London. Saat itu anak buah Burak mengejar Kapten Karan. Lalu bantuan helikopter pun datang. Kemudian mereka menuju ke sebuah kapal di perairan internasional. Setelah itu Burak berkata bahwa perhitungannya tidak akan meleset. Orang-orang muslim radikal yang ada di India akan melakukan penyerangan. Namun dengan tegas Kapten Karan mengatakan bahwa tidak semua muslim radikal. Justru orang-orang seperti Burak yang merusak agama. Kemudian Kapten Karan memberitahukan kepada atasannya bahwa penyerangan akan dilakukan hari ini di beberapa wilayah. Karena tak tahu wilayah mana saja yang akan menjadi sasaran, Kapten Karan mendapatkan sebuah ide. Kapten Karan mengirimkan pesan yang berupa sebuah video. Kemudian ia membagikan ke seluruh wilayah yang akan menjadi target penyerangan. Video tersebut berisi tentang kemanusiaan untuk saling menolong apapun agamamu, dan ditutup dengan kata-kata jika Hindu dan Islam bersatu maka tidak akan ada yang memisahkan kita. Dan setelah melihat video tersebut, seluruh warga muslim beramai-ramai menyelamatkan tempat perayaan Hindu dari serangan teroris. Di sisi lain, Kapten Karan menghajar Burak dan memperlihatkan berita bahwa serangan yang diluncurkan hari ini sepenuhnya telah digagalkan oleh warga. Kemudian Kapten Karan yang masih emosi kepada Burak, ia pun ngajejelkan granat ke mulut Burak lalu mendendangnya ke laut. Di akhir film, Abir telah hidup damai dengan mengikuti sekolah militer di India. Dan film pun udahan.
Pesan untuk film ini, tetaplah percaya dengan agama dan pendirian dalam dirimu, dan jangan pernah terhasut oleh ajakan orang lain. Cukup sekian untuk alur cerita film kali ini. Saya Admin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.